Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Korea Alvina Martatilova. Pada pertemuan kali ini, mari kita sama-sama membahas tentang konstitusi di Indonesia pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ibu Dayurika Perdana, SPD MPD. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Ini adalah tugas pertemuan ke-14 disusun oleh saya sendiri, Korea Alvina Martatilova, dengan NPM 2013053161 kelas 2C PGSD Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ibu Dayurika Perdana, Universitas Lampung. Selanjutnya, ini adalah pokok bahasan saya. Mari kita mengetahui tentang pengertian, pemberlakuan, kesepakatan, fungsi, sejarah, pembagian kekuasaan, serta mekanisme pembuatan konstitusi di Indonesia. Baik, pada topik yang pertama, mari kita membahas pengertian dari konstitusi. Konstitusi adalah bentuk peraturan dasar yang menempati tata urutan peraturan perundang-undangan tertinggi dalam negara. UUD 1945 sebagai Konstitusi Indonesia menetapkan pemegang kedaulatan tertinggi, struktur negara, bentuk pemerintahan, kekuasaan legislatif, kekuasaan peradilan, dan pembagian lembaga negara, serta hak rakyat. Menurut Miriam Budiarjo pada tahun 2008, konstitusionalisme mengandung gagasan bahwa pemerintahan yang diselenggarakan atas nama rakyat diharapkan bisa menjamin kekuasaannya tidak disalahgunakan oleh mereka itu sendiri. Ditegaskan pada pasal 1 ayat 2 UUD 1945 ditetapkan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pada pasal konstitusi dimaksud memuat paham konstitusionalisme, rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi terikat pada konstitusi. Kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut UUD, tidak boleh dijalankan atas dasar the ruling of the mob. Selanjutnya ada pemberlakuan paham konstitusionalisme dalam UUD. Yang pertama, ada pemberlakuan sistem separation of power atau distribution of power. Yang kedua, sistem kekuasaan peradilan yang merdeka, mandiri, dan adil. Yang ketiga, pengakuan hak dan kewajiban warga negara berkaitan dengan pemilu dan pemilu kada. Yang keempat, pembatasan masa jabatan publik dalam negara. Dan yang kelima, memberikan kewenangan pengaduan konstitusional bagi Mahkamah Konstitusi. Lalu ada beberapa elemen kesepakatan tegaknya konstitusi. Yang pertama ada the general goals of society or general acceptance of the central philosophy of government. Artinya mencakup kesepakatan tujuan dan cita-cita bersama. Lalu ada the basic of government, mencakup kesepakatan the rule of law sebagai landasan kepemerintahan. Dan adanya the form of institution and procedures, mencakup kesepakatan untuk institusi ketatanegaraan. Selanjutnya, fungsi konstitusi menurut Jimli. Yang pertama, fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ negara. Yang kedua, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Yang ketiga, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara. Yang keempat, fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara atau kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Yang kelima, fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli alias rakyat kepada organ negara. Yang keenam, fungsi simbolik sebagai pemersatu. Dan yang ketujuh, fungsi simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan. Selanjutnya, memahami tentang sejarah konstitusi di Indonesia. Pada periode pertama berlakunya UUD 1945, pada periode kedua berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949, periode ketiga berlakunya UUD sementara 1950, periode keempat berlakunya UUD 1945 beserta penjelasannya. Setelah itu, UUD 1945 diubah berturut-turut pada tahun 1999, 2000, 2001, 2002 dengan menggunakan naskah yang berlaku
mulai 5 Juli 1959 sebagai standar dalam melakukan perubahan di luar teks yang kemudian dijadikan lampiran dan tidak dipisahkan dari naskah UUD 1945. Selanjutnya, pembagian kekuasaan dalam UUD 1945. Ada kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan inspektif. UUD 1945 hasil amandemen tidak ada kekuasaan konsultatif. Selanjutnya, mekanisme pembuatan konstitusi. Yang pertama, adanya amandemen konstitusi. Yang kedua, mekanisme amandemen konstitusi. Yang ketiga, mekanisme pembuatan undang-undang dan perpu. Yang keempat, mekanisme pembuatan undang-undang atas usul inisiatif DPR RI. Yang kelima, mekanisme pembuatan perda. Yang keenam, mekanisme pembuatan peraturan pemerintah. Baik, ini adalah daftar pustaka. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya Kori Alvina Marta Tilova. Memohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.